Nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Sore hari ini ada sukacita Bapak Ibu. Yang hari ini datang dengan sukacita boleh lambaikan tangannya, boleh tengok kanan kirinya. Saya bersukacita untuk Tuhan sore hari ini. Haleluya. Mari berikan senyum yang paling terbaik untuk saudara kita kanan kiri. Mungkin saudara kita ada yang mengantuk, mungkin ada yang lagi lelah, boleh diberikan semangat lewat sukacita. Haleluya. Mari sore hari ini kalau kita boleh ada di tempat ini bukan karena suatu kebetulan, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar buat kita semua. Mari kita mau bersatu hati, kita mau angkat pujian bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, yang sungguh baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Aku hendak
Syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih. Sungguh baik bagi hidup kami. Biarlah henti-hentinya kasih karunia-Mu atas hidup kami. Jalani hidup ini
hamba-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami mau bersuka cita lagi demi nama-Mu Tuhan. Bila Engkau pakai kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mulai ibadah kami pada hari ini. Biar Tuhan Yesus sertai dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Berkat Tuhan tercurah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Mari dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang siap oleh Tuhan. Haleluya. Ada sukacita sore hari ini? Haleluya. Ada sukacita? Amin. Lebih lagi ada sukacita? Haleluya. Kemuliaan buat Tuhan. Kita mau bersyukur bagi Tuhan. Saya memuji Tuhan di tempat ini, amin. Amen.
Haleluya, kita mau bangkit berdiri. Sekali lagi kita mau gandol ing Gusti. Amin. Haleluya, kita nggak mau gandol ke diri kita masing-masing, gandol pintu, gandol apa, tapi kita mau gandol Gusti ya. Amin. Haleluya. Karena kita percaya satu-satunya pengharapan kita hanya kepada Yesus. Kalau dengan yang lain tidak ada yang menyenangkan hati kita, tapi kita punya Yesus yang selalu menyenangkan hati kita. Amin. Katakan ke kanan kirinya, saya selalu disenangkan oleh Yesus. Haleluya. Mari kita mau angkat sebuah kita. Bapak Ibu punya simbol semuanya ya. Haleluya. Kita menapa Bapak Ibu? Masih ada semangat? Amin. Haleluya. Baik, semangatnya disimpan dulu. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan sekali lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita yang paling terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak pernah melihat visi kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Menyatakan hati kami untuk terima firman-Mu sore hari ini. Firman-Mu boleh memperbarui hati kami, menyegarkan hati kami Tuhan. Sejauh ibu dari barat, engkau
Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang sudah Kau berikan kepada kami satu hari lagi untuk kami beribadah kepada-Mu. Dan bila saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus semua percaya katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Seragam saya sudah agak mirip ternyata, sama-sama biru ya toh. Dipertua dikit sudah mirip ya. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Musa, saya dari Caruban. Saya membawa tim juga sama. Jadi ibadahnya juga hampir mirip. Di tempat kita itu usia 60 ke atas. Jadi saya orang yang paling muda di persekutuan kami ya. Jadi memang ya itu tadi, saya percaya kok hari-hari ini Tuhan itu lagi panggil veterannya untuk perang lagi ya. Tidak ada kata tua. Amin. Kaleb itu usianya tua, tapi dia kekuatannya tetap sama. Yosua pun juga yang akan kita bahas nanti, itu juga usianya sama, tua, tapi dia bisa merebut Yeriko. Yang percaya katakan amin. Jadi tidak ada kata tua untuk melayani Tuhan. Makanya saya selalu menyarankan di tempat kami, lebih baik mati di atas mimbar daripada mati di ICU. Nah, gitu. Kalau mati di ICU ngenteknya ragat. Kalau mati di sini tinggal ngubur, betul nggak? Iya, nggak ngerepotin anak cucu gitu loh. Sekaligus saudara pasti masuk surga karena saudara mati dalam melayani Tuhan, betul nggak? Daripada saudara matinya lama di ICU, habisin duit, betul nggak? Tapi saya percaya kita semua orang yang diberkati Tuhan. Nanti pulang saya bawakan kepada saudara masing-masing, nggak banyak, cuma 0,01 gram emas. Jadi disimpan, jangan dijual. Kenapa? Itu disimpan aja di lemari. Saudara yakin, saudara percaya nanti mana? Amin. Nah itu ya. Karena emas itu bawa temen ya. Kalau apa-apa saudara dapat emas dijual, mentalnya mental jual. Ada orang itu belum diberkati motor. Saya tanya, mau beli motor apa? Yamaha aja. Loh, kenapa Yamaha? Nek enggak Yamaha, Honda Pak. Loh kenapa? Karena nanti kalau dijual lagi harganya tinggi. Dua urung wis kedol, betul nggak? Mentalnya orang Kristen tuh kayak begitu. Punya aja belum, tapi sudah mikir jual. Makanya Tuhan nggak berkati pakai motor baru. Kenapa? Mikirnya sudah jual lagi. Berkat Tuhan tuh dinikmati. Yang percaya katakan amin. Disenggol kanan kirimu, urip sing dawa. Ya, ojo mati-mati sebelum Tuhan datang. Ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka ayat terakhir ya, langsung terakhir aja. Ya, senang ayat terakhir. Yosua pasal yang kelima ayat 13 sampai 15, oke? Yosua pasal yang kelima ayat 13 sampai 15, saya bacakan buat saudara. Ayat 13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Artinya apa? Yosua itu tiba-tiba pada waktu dia dekat dengan kota Yeriko yang akan diduduki sesuai dengan janji Tuhan, tiba-tiba dia melihat ada seorang laki-laki gede berdiri di depannya sambil pedang terhunus. Artinya dia sedang mengeluarkan pedangnya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepada, ini memang kendel banget. Yosua ini adalah salah satu dari 12 pengintai
yang disuruh oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Dan Yosua ini adalah orang yang memang keberaniannya luar biasa selain Kaleb, karena 2 orang. Ketika dia lihat ada pria di depan dia dengan pedang terhunus, dia tidak bawa pedang, tapi dia berani mendekatinya dan bertanya kepadanya, apa? Kawankah engkau atau lawan? Wih, kendel, ngejak dirut. Yosua ini umurnya sudah 80 tahun nih. Tapi ketika dia lihat ada orang yang bawa pedang di depan dia, diparani. Wah, ini tatak banget. Ya toh, bahasa Inggrisnya tatak. Kendel, ya. Ayat 14 coba. Jawabnya, bukan. Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Kata panglima bala tentara Tuhan di situ pakai huruf besar, Bapak Ibu sekalian. Di situ artinya apa? Kemungkinan ini adalah pribadi Yesus sendiri. Pribadi Tuhan yang ketiga, yaitu Yesus yang datang mendatangi Yosua. Kenapa? Karena Alkitab berkata Yesus itu juga disebut imam besar yang agung, disebut juga panglima bala tentara Allah. Dia yang memimpin dalam peperangan kita, makanya kita memperoleh kemenangan. Terus berikutnya, sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apa? Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Wah, dia tiba-tiba langsung ngerti bahwa ini adalah figur yang luar biasa. Ini berada di pihak dia. Ini adalah utusan Tuhan yang akan membuat dia bisa menguasai kota Yeriko. Dia bersujud di depan dia. 15. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, apa? Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Kalau saudara pelajari ayat yang ke-15 ini persis ketika Musa bertemu dengan malaikat Tuhan juga pakai M besar. Nanti saudara cek di kitab yang lain, di situ ada ketika Musa ketemu dengan malaikat Tuhan, M-nya besar. Lalu malaikat itu menampakkan diri kepada Musa di tengah-tengah semak belukar yang terbakar dengan api, tapi semak itu tidak kebakar. Dan disitulah malaikat itu berkata kepada Musa, apa? Tanggalkan kasutmu. Tempat yang kamu injak itu apa? Makanya sikilku tak copot. Ini kan saudara pakai semua, ya. Saudara Anda yang di masjid itu ngerti kok, dicopot semua. Tapi tidak apa-apa, karena Tuhan lihat hati, tidak lihat sandal. Okay. Tapi di sini dikatakan bahwa Yosua ini persis dia melihat figur yang dilihat oleh Musa. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, berupa apa? Semak belukar yang terbakar tapi tidak gosong. Disitulah perintah yang sama, tanggalkan kasutmu. Nah, Bapak Ibu sekarang kita akan belajar. Ini firman Tuhan ini mungkin baru, karena saya juga dapatnya baru. Saudara mungkin baru dengar juga. Kita akan belajar satu hal, bahwa malaikat Tuhan itu mengerikan. Betul? Selalu malaikat Tuhan kalau menampakkan diri kepada seseorang, maka dia pasti menampakkan diri dengan kemuliaan Tuhan yang membuat orang itu takut. Contoh, Abraham, ketika dia lihat malaikat Tuhan yang berkata kepada dia, kalimat pertama, pasti malaikat Tuhan itu akan ngomong apa? Jangan takut. Jangan takut, Abraham, upahmu sangat besar. Itu malaikat Tuhan. Kenapa? Selalu malaikat Tuhan kalau menampakkan diri kepada manusia, maka pesan pertama adalah jangan takut. Kenapa? Manusia cenderung takut. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh yang kedua, Maria ketika dia mengandung Yesus, sebelum mengandung Yesus, maka malaikat itu menampakkan diri kepada Maria. Yang dikatakan pertama kali malaikat ini kepada Maria apa? Jangan takut lagi, cek di Alkitab. Contoh yang ketiga, paling gampang, itu tadi manusia. Terus yang berikutnya binatang. Ada enggak binatang yang melihat malaikat? Ada. Siapa? Keledai. Keledainya Biliam, ketika dinaiki oleh Biliam, dia akan melewati satu jalan yang pada waktu itu Biliam itu terima sogoan. Nabi kok terima sogoan untuk mengutuki bangsa Israel. Dia naik keledai, dia akan mengutuki bangsa Israel. Tiba-tiba di tengah jalan, Alkitab berkata malaikat Tuhan itu menghadang keledai itu, sehingga keledai itu takut.
Jadi figur malaikat ini menakutkan bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada binatang. Terus yang berikutnya siapa? Zakaria, omnya Yesus. Pada waktu Zakaria juga akan punya anak karena bersamaan dengan Yesus, maka malaikat itu menampakkan diri kepada Zakaria. Bilang apa? Jangan takut. Semua yang saudara baca di Alkitab, malaikat-malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada manusia, maka pesan pertama yang dikatakan apa? Jangan takut. Karena memang figurnya menakutkan. Nah, terus contohnya yang untuk dunia modern ada apa? Ada. Suatu ketika saya mengundang seorang teman saya, pendua dari kota lain, di luar kota Caruban. Dia tak minta untuk khotbah di tempat saya. Dia itu pelihat. Jadi kalau lihat saudara itu sudah ngerti dosamu apa, itu kebaca semua. Itu kalau orang Chinese ngomong guamia, tapi Kristen ini, karena dia pelihat. Suatu ketika saya ajak ke tokonya mertua saya. Mertua perempuan saya ini selalu suka doa. Jadi tiang doa bagi keluarga. Doanya memang kencang. Pada waktu saya ajak mau masuk ke dalam toko, tiba-tiba saat masuk begitu aja, saya pikir dia di belakang saya. Ternyata enggak. Dia berdiri di depan toko mertua saya, diem sambil lihat atas bawah. Saya pikir baik dulu apa mana? Pasti ini, karena saya sudah ngerti, karena saya banyak kumpul dengan orang-orang pelihat. Sifatnya aneh-aneh saya ngerti. Kalau mereka bereaksi tertentu, mesti lihat sesuatu. Saya langsung enggak lama-lama, saya panggil orangnya masuk ke dalam toko. Saya bilang, kowe ndelok apa? Kowe mesti lihat sesuatu. Iya kok, bener. Apa? Aku ndelok ning ngarepe toko mertuamu. Malaikat 2 meter, tapi diem aja. Jadi gede begitu diem. Mana dia ketenggengan mau masuk bingung. Ini malaikat ngapain dia bilang? Kok bisa jaga di depan toko yang gedenya 2 meter? Waduh, saya bilang lah ini nek bukan kamu yang lihat, mungkin ya takut juga. 2 meter lebih dari pintu. Dia lihat itu. Saya bilang, terus ngapain? Gak ngerti. Pokoknya dia diem aja tuh, tak lihat. Oh iya wis. Saya percaya bahwa setiap anak Tuhan dijaga. Amin. Saudara berdoa, saudara tidak kena apa-apa, ke kamar mandi tidak kepleset, itu kan ada yang jaga kok. Saya percaya Tuhan itu mengirimkan malaikatnya berkemah di sekeliling orang benar. Amin, kata Mazmur. Makanya setiap hal yang menyerang saudara tidak akan dapat, tidak akan kena. Kenapa? Kita itu dijaga oleh Tuhan sendiri. Tidak ada satupun yang bisa menyentuh hidup kita tanpa seizin Tuhan. Contoh di Alkitab siapa Pak? Ayub. Ayub itu dijaga Tuhan. Begitu proteksinya diambil oleh Tuhan, seketika itu juga apa? Habis semua. Hartanya habis, anaknya habis, istrinya juga tidak tahu habis apa enggak, cuman minggat gitu ya kan. Tapi yang penting kesehatannya juga habis. Makanya kita ini jangan jadi orang Kristen yang sombong, merasa diri kita tuh punya segala. Enggak. Ketika proteksi Tuhan diambil dari hidup kita, habis pasti. Makanya saya sampai sekarang ini, karena anugerah Tuhan, saya selalu bilang sama jemaat saya juga, resepnya panjang umur itu apa sih? Ambekan, gitu. Yang pertama kan itu, ya toh. Ini ambekan nganti loh Pak, dikubur saya, betul nggak? Resep pertama apa? Ambekan, bernapas. Yang kedua harus pegang uang. Loh kenapa Pak? Ambekan tok ora nyekel duit, asma. Mungkin Senin, Kemis, Senin, betul nggak? Iya toh. Cengli toh. Ya. Yang ketiga apa? Kalau pengen panjang umur, pelayanan. Saudara pelayanan terus selama dipakai Tuhan tidak mati. Barang ning omahmu digua, kuwi nek wis ra kanggo. Betul enggak? Peso jangan kamu pakai, gletakno wae, neyengan mesti mbok gua. Saya enggak mau. Selama saya masih hidup, saya masih napas, bisa ngocek, saya mau khotbah. Kemana saja Tuhan utus berangkat. Kenapa? Saya ngerti itu resepnya panjang umur. Dan orang yang melayani raja dapat upahnya raja. Hari ini orang ngomong bisnis seret, iya bisnisku ya rada seret. Tapi nyatane yang diomong orang tidak terbukti. Di saat yang lain sepi, tempatku rame. Di saat yang lain ngenyangin temen, tiba-tiba ada order sekian juta masuk. Loh, itu kan anugerah Tuhan. Saya percaya itu pertolongan Tuhan. Saya melayani raja, dapat berkatnya raja. Kalau saudara kerja ikut saya mungkin gaji maksimal 2 juta, 2,5 juta.
Kalau saudara ikut presiden, gajimu berapa? Puluhan juta. Kalau kamu kerja di kitchennya atau dapurnya presiden, lebih mahal lagi. Kenapa? Karena itu merupakan kepercayaan. Orang kepercayaan itu di dapurnya raja atau presiden. Kenapa? Yang bisa ngeracun itu ya kokinya itu tadi. Makanya negara akan bayar lebih mahal. Kenapa? Itu orang yang sangat berbahaya, sekaligus orang yang harus bisa dipercaya. Kenapa? Sekali raja atau presiden makan keliru, mencret. Ya nek mencret tok, nek bablas. Betul enggak? Itu terjadi. Makanya saudara melayani Tuhan, wes toh berkatmu enggak akan kurang. Yang percaya katakan amin. Kita kembali lagi. Jadi Yosua ini sedang apa? Melihat malaikat Tuhan. Nah, latar belakangnya itu apa sih? Kenapa kok Yosua ini kok tengok di tanah Yeriko, dekat Yeriko kan kita ngomong. Jadi ceritanya gini, Yosua bersama bangsa Israel itu mau menyerang Yeriko tapi rodok bingung. Makanya mereka stuck dulu, diam dulu, mikir ini maunya Tuhan itu apa. Betul? Kenapa? Karena pada waktu sebelumnya, kalau saudara baca di Alkitab tanah Kanaan itu, orang-orang 10 pengintai itu negatif semua ketika disuruh Musa. Hanya 2 orang yang punya pikiran yang positif, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, 10 orang pengintai itu, kenapa mereka punya pikiran negatif? Pertama, mereka lihat tembok itu yang begitu gede dan tebel. Bayangkan, kita berkata 2 kereta itu bisa berjalan beriringan di atas tembok. Itu ngalahin tembok Cina. Tembok Cina mungkin berapa meter? Tapi kalau 2 kereta kuda berjalan beriringan lebih tebal dari tembok Cina. Ketika mereka pengintai melihat musuh dan mereka tidak punya iman, maka otomatis musuhnya jauh lebih besar. Makanya hidup saudara lihat, ada masalah di depan saudara, saudara khawatir, takut, tidak punya Tuhan, tidak percaya Tuhan, mesti kamu lihat masalahmu lebih gede kok dari yang ukuran sebenarnya. Betul tidak? Kenapa? Wajar, karena ketakutan itu yang ngontrol hidup saudara. Ketika lihat masalahnya cuma 1 kilo, Anda bisa lihat 1 ton. Gede ya? Lupa, kaca pembasaannya tidak ditaruh. Betul ya? Cara lihatnya masih salah. Orang yang takut mesti lihat sesuatu salah. Contoh siapa Pak? Murid Yesus. Ketika kapalnya terombang-ambing di danau, ya angin ribut, tiba-tiba ada Yesus berjalan di atas air. Muridnya ngomong apa? Hantu. Hantu ini dibalbasi ya, hantu. Ternyata mereka hantu mikirnya. Kenapa? Karena mereka mengalami ketakutan yang luar biasa dan lihat ada orang berjalan di atas air. Mereka takut double. Sudah takut kena badai, kapalnya mau karam. Ketika lihat orang berjalan di atas air, mereka tidak ngerti bahwa itu gurunya. Mereka sebut itu hantu. Selalu orang yang takut mesti salah ngambil keputusan. Cek baik-baik. Pasti saudara lebih senior dari saya lah. Makanya saudara pasti lebih banyak makan asam dan garam, makannya buder dan asam urat. Kalau di tempat saya nggak ada yang berani cerewet. Ya, saya doktrin. Mulai hari ini kalau datang ke Persekutuan Banjarsegi tidak boleh pakai minyak angin. Parfumnya wong tuwek itu mesti minyak angin. Parfumnya ya parfum yang wangi. Kenapa? Mosok sih kita ini kadang tuh kalau si 6 itu parfumnya wangi, begitu tuh kok minyak angin ngabeh ambune. Betul, balsem lah, apa lah, ada itu aura penyakit dibuang, harus parfumnya yang wangi. Kenapa? Supaya panjang umur. Makanya kalau kumpul orang tua sama orang tua, sing diomongi sing sesuatu yang enak gitu loh. Jangan mikirnya tensimu piro, gulamu piro, selalu tanyain itu terus. Kenapa? Mikirnya lebih mati terus ya. Di tempat saya enggak ada, enggak mau saya. Kalau saya sampai dengar tak tegur. Gitu. Mau mati cepat, ya ngomong penyakit terus. Tapi kalau di tempat kita enggak boleh ngomong penyakit. Kenapa? Semuanya sehat. Terbukti apa? Selama Covid di tempat kita, saudara pakai masker kan? Di tempat kita tidak ada yang pakai masker dan tidak ada yang mati sampai hari ini. Loh iya, walaupun Polsek ngasih anjuran, Pak jaga jarak ya untuk doanya di rumah pakai masker, nggih. Tapi ora nek sing masker dan orang mati kok. Lho betul enggak? Sampai hari ini loh saya utuh tak hitung-hitung ora nek sing mati sih. Sampai hari ini. Loh, nek minggat enek, tapi nek mati gak enek. Tapi yang minggat pun enggak mati kan? Sing urip tuh orang-orang itu. Nah, sing urip kabeh kok. Artinya apa? Ketakutan itu membuat kematian itu datangnya lebih cepat. Makanya kalau ketemu temennya yang lain, yang diomong jangan penyakit.
doktermu ning ndi? Wah, yo kuwi nek. Operasi ning ndi? Sing diomong kok seneng dietet-etet to awake, betul enggak? Yang diomong tuh yang positif, anakmu piye, bisnisnya piye, itu kan lebih enak toh. Mosok sing diomong, boyokku rada ra enak. Rada ra enak ana kancane sing luwih ra enak sisan, tambah nemen maneh. Betul enggak? Iki lak geden-gedenan penyakit, betul enggak? Penyakit kok dibesarkan, tapi di gereja ngomongnya Yesus terlebih besar. Begitu ketemu kancane wis sing diomong ya penyakitnya lebih besar lagi. Lah ngapain? Hidup sekali kok mikir penyakit, betul enggak? Mati ya disumet neh. Ya enggak? Loh, di sini ada yang ngerokok enggak? Enggak ono. Tanya sama orang yang ngerokok, tanya. Pak, kowe ngerokok terus nek mati piye? Ya disumet neh kok. Oh iya bener. Lah nek rokok mati ya disumet maneh, betul enggak? Ya gitu loh. Jadi orang ngerokok aja punya iman, mosok saudara enggak punya iman gitu. Walaupun yang disumet rokoknya nek nyawone ya mbuh. Tapi kita belajar 10 pengintai itu dia ngomong apa? Yang negatif loh, lapor sama Musa. Kita tuh kayak walang sangit, kayak belalang. Mereka tuh raksasa, gede-gede. Yang dia lihat adalah figur orang yang besar. Nanti kita cari tahu siapa orang-orang kok besar ini. Mosok saya penduduk Yeriko ini orang Kanaan ini orangnya raksasa semua, betul enggak? Dan yang berikutnya, mereka melihat apa? Ya panennya sih besar, gitu. Buah-buahnya besar segala macam. Tapi musuhnya itu loh besar. Akhirnya dia memainkan seluruh bangsa itu. Tetapi Yosua bukan seperti mereka. Yosua itu wong kendel. Kendelnya ada dasarnya, firman Tuhan. Saudara punya firman, saudara hadapi apapun, terabas. Kayak rel kereta api selama kamu jalan di jalurmu, apapun di depanmu tabrak. So iya masalah kecil loh. Masalah paling besar sekarang itu apa ya? Duit kan? Betul enggak? Duit itu masalah paling kecil. Makanya saya bisa bagi emas walaupun kecil. Kenapa? Saya ingin membangkitkan iman saudara. Kalau saudara hari ini sambat duit, ada orang yang ngasih emas saudara, itu satu tindakan iman bahwa apa? Kelimpahan itu datang. Orang Israel ketika dia keluar dari Mesir, dia tidak kere. Orang Israel ketika keluar dari Mesir, dia tidak punya apa-apa, no way. Tapi Alkitab berkata mereka bisa menjarahi orang Mesir. Tuhan membuat hati orang Mesir bermurah hati sehingga apa? Mereka ngasih perhiasan, ngasih ternak, ngasih kekayaan. Jadi orang Israel itu yang di Mesir jadi budak, ketika keluar dari Mesir orang ngomong apa? Mesti kere ini. Tambah kere pasti. Alkitab berkata enggak. Tuhan buat hati orang Israel, orang Mesir bermurah hati kepada orang Israel sehingga mereka ngasih perhiasan mereka. Emas-emasan dikasih. Jadi dari budak keluar dari Mesir jadi bos. Hari ini pun dengarkan Bapak, jangan ada yang sambat duit. Duit itu masalah kecil. Uang itu bukan masalah. Sing masalah nek ra duit memang. Ya bener kuwi ya. Tapi duit itu tidak masalah, bukan masalah. Amin. Tuhan itu sanggup datangkan burung puyuh di depan perkemahan saudara, di depan hidup saudara, di depan tokomu. Sanggup bagi Tuhan. Orang ngomong hari ini krisis padang gurun segala macam, tapi anak Tuhan dipelihara Tuhan. Kamu anaknya Tuhan, yang tanggung jawab kamu adalah Tuhan. Betul nggak? Suatu ketika saya tanya kepada anak kecil, namanya siapa? Dio, kamu punya papa mama enggak? Punya. Papa mamamu baik enggak? Baik. Saya tanya, kenapa kok baik? Jawabannya apa? Karena mereka mesti ngasih yang Dio minta. Kaget saya. Itu loh iman anak kecil. Betul nggak? Harusnya kalau anak kecil aja bisa percaya kepada bapak ibunya. Baik. Kenapa? Apapun yang dia minta mesti dikasih. Kenapa saudara yang umurnya sudah emas-emas ini, ya toh, istilahnya usia emas ini, sudah makan asam garam. Nek wis umur sakmene iki berarti sekurip. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Kok masih ragu sama Tuhan? Kok masih tidak percaya sama Tuhan? Anak cilik loh percaya, orang tuanya baik. Mosok saudara orang tuamu di surga tidak baik, kamu tidak percaya? Harusnya kamu percaya bapakmu lebih baik. Bapak peliharaku, Bapak peliharaku, itu lagunya bagus. Saat susah dan senang, Bapak peliharaku.
sampai hari ini, dengarkan baik-baik. Saya ini pengusaha Bapak Ibu, maaf ya. Suatu ketika saya ini nabur pendidikan gratis kepada banyak orang di tempat kami. Dan Tuhan ngomong nabur itu, nanti anakmu dipelihara Tuhan, pendidikan. Betul. Anak saya sejak PAUD, sejak TK, sekarang SD kelas 3, setiap awal ajaran baru selalu ada orang yang transfer untuk biaya sekolah selama 1 tahun. Jadi saya cuma bayar buku tok sama peralatan tulis tok. Uang sekolah tidak bayar. Loh, saya bukan pendeta loh. Saya pengusaha loh. Jadi kalau sudah ngomong, enak ngomong kudu pendeta. Loh, ngawur pendeta lu yang mumet. Wis ora kerja ora duit ya Om ya. Loh, lu yang mumet. Loh, saya pengusaha loh. Lah pengusaha dipelihara Tuhan kayak pendeta, mosok saudara yang duduk dengerin saya ngomong enggak dipelihara Tuhan. Harusnya saudara lebih dipelihara Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang dikasih Tuhan, saudara masih duduk di tempat ini yang lain wis males ning gereja. Tapi saudara masih cari Tuhan, berarti saudara diberkati Tuhan. Amin. Kita kembali lagi. Jadi orang-orang ini 10 pengintai ini melihat masalah yang besar. Pertanyaannya adalah, siapa yang dia lihat seperti raksasa di Yeriko? Apakah orang-orang Yeriko itu benar-benar kayak raksasa? Jawabannya enggak. Loh, kok bisa Pak? Iya. Cek Alkitab. Di Yeriko, ketika temboknya roboh dan bangsa Israel meniup sangkakala beramai-ramai, lalu mereka masuk merangsek kepada tembok yang sudah roboh, mereka menjarah, menyerang segala macam. Ada satu perempuan yang menyembunyikan 2 pengintai itu. Namanya siapa? Rahab. Rahab itu pelacur yang di Yeriko dan penduduk asli Yeriko. Rahab itu siapa Bapak Ibu? Nenek moyangnya Yesus. Kalau saudara mengatakan Yeriko itu orangnya kayak raksasa, seperti yang diomong 10 pengintai, berarti Yesus buta. Nah, turunannya buta, no? Betul enggak? Gede kok. Betul enggak? Normal tuh. Alkitab tidak mencatat Rahab awalnya gede 3 meter, enggak ada. Betul enggak? Dia menyembunyikan 2 pengintai ini, Yosua dan Kaleb. Hanya menyembunyikan berbuat baik kepada 2 orang ini. Tiba-tiba Tuhan membuat jalur keturunan yang baru. Yesus lahir dari keturunan Rahab. Artinya apa? Berarti orang Yeriko bukan raksasa. Pertanyaannya kembali lagi, yang dilihat oleh 10 pengintai ini siapa sebetulnya? Tadi saya sudah ngomong kepada saudara ya, malaikat Tuhan itu mengerikan. Dan malaikat Tuhan itu gede, tidak kayak orang pada umumnya. Saya curiga, Tuhan taruh dalam hati saya gini, kemungkinan besar yang dilihat oleh 10 pengintai itu adalah apa? Malaikat Tuhan yang standby di dalam kota Yeriko. Mungkin mereka lihat ada orang gede yang ngasah pisau. Mereka ketakutan, padahal malaikatnya mungkin juga mikir dengan temennya, ini kapan nek ngongkon nek perang? Pedangnya wis biasa bolak-balik randang perang-perang, betul enggak? Orang Israel malah wedi karepe dhewe, betul enggak? Loh, mereka sudah standby di situ. Saya percaya kok. Saudara datang pada sebuah tempat, sebuah area, itu sudah disterilkan oleh malaikat Tuhan. Makanya orang itu kalau pelayanan kemanapun, kenapa kok bisa dibuka Tuhan dengan cara yang ajaib? Karena Tuhan sudah membersihkan tempat itu. Sudah ada malaikat Tuhan yang menaungi tempat itu. Saudara tinggal melayani Tuhan kok. Saya yakin itu. Karena saya bolak-balik dapat tanah itu caranya begitu, tak injek sih. Setiap tanah yang aku injak jadi milikku. Wis ngono tok. Makanya tempat kita tuh enggak karu-karuan ya, toko, terus tempat doa segala macam bentuknya. Pertama L, terus yang kedua jadi T, yang terakhir jadi plus, bingung. Pokoknya mana terus. Setiap tanah yang diinjak. Ini lagi saya ngimani tanah yang di belakang, mau tak kasih pintu supaya apa? Saya kalau nginjeknya gampang. Ya toh, temboknya tak kayak lawang, terus aku bisa keluyuran di tanah belakang, tak itek-itek. Ya baru itu jadi punya kita juga. Karena yang taman doa sekarang kita pakai, yang outdoor itu ya berkat diinjek-injek kakinya Abi itu, anak saya. Ayo Bi, injek-injek kemana? Ayo lewat tanah belakang pekarangan. Waktu itu masih pisang-pisang. Yang punya itu di Kalimantan. Anak saya 3 tahun tak suruh injek-injek tiap pagi. Akhirnya suatu ketika yang punya itu sudah turun-temurun di Kalimantan tidak pulang.
Orang tetangga nggak ngerti kontaknya siapa, namanya siapa, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba nelpon hubung, ngaku bahwa saya adalah keturunan yang punya tanah di belakang tokonya sampean, katanya. Oh iya, nggak apa-apa, mau saya jual aja. Oh iya, berapa? Nego, mintanya 1 M, turun lagi 800, turun lagi. Saya bilang, Tuhan dijang piro. Tuhan ingatkan saya, ingat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu berapa? 3. Nyangan 300 juta. Beda. Apa ya iso ya? Oh itu tanahnya gede, taman 2. Tapi Tuhan ngomong tawaran 300 juta. Masih gede. 300 juta. Akhirnya, Pak, enggak punya uang, adanya budget 300 juta. Oh, enggak bisa. Ini mau dipakai untuk ini ada yang mau beli yang di bagian belakang ini. Ya sudah kayak noy. Tapi Tuhan ngomong apa? Injek. Nah, tak injeki terus. Tanahnya tak injek, uangnya sing duwe ra iso turu, betul enggak? Ya iya. Gelisah pasti. Akhirnya Pak telepon, ya sudah Pak, kita dari Kalimantan minta DP 25 juta untuk tiket. Oh enggak ada, adanya 10 juta. Pikir saya, tak transfer 10 juta nek kowe ora teko ya wis amal, gitu. Ojo akeh-akeh gitu loh nek ilang. Akhirnya kita transfer 10 juta. Datang. Waktu Desember itu, setelah sebelum Covid kalau enggak salah. Datang rombongan bawa surat kuasa dari orang tua karena orang tuanya ternyata tidak bisa jalan. Sudah dikuasakan kepada anaknya untuk tanda tangan, datang dari bandara. Dia telepon jam 7 pagi, notaris buka jam 9. Jam 7 telepon saya, muncul nama orang itu. Pak, kita sudah di deket ini, sudah mau masuk Caruban. Kaget saya. Sudah di Saradan. Cedek banget. Pak, ngubeng-ngubeng saya makan pecel lah. Lagi notaris belum buka ya, orang tangi. Langsung notaris saya tak telepon, Mbak, jam 8 jam buka nih. Ini soal yang dari Kalimantan datang mau tanda tangan jual beli. Waduh, belum buka Pak, wes toh, tak tambahin duit. Nah, akhirnya betul. Pokoknya segala sesuatu kalau pakai duit mesti lawangin buka, betul kan ya? Akhirnya jam 8 dia ngetik surat perjanjian, nama segala macam. Jam 8:30 kita tanda tangan deal. Jadi taman doa. Betul enggak? Karena apa? Injek. Saya ini gampang kok kalau beli sesuatu. Kalau harganya tinggi, Tuhan pasti buat harganya turun. Kalaupun misalnya harganya tidak bisa turun, Tuhan buat keuangan saya nututi duit itu. Ya semuanya gampang, tetap ketuku. Orang ngomong tidak mau, tidak bisa, harganya terlalu rendah. Tapi kalau dengan Tuhan, injek aja. Setiap tanah yang kamu injak itu jadi milikmu. Amin. Itu sudah hukumnya Tuhan. Loh kenapa kita rumahnya cilik terus? Ora tau mlaku-mlaku. Ning omah ndelok TV sinetron budrek mumet ya toh, nesu-nesu karepe dhewe. Mbok nangga muter gang. Muteri pasar ngono lho, ya toh. Loh siapa tahu pasarnya jadi milikmu. Loh betul enggak? Loh ini tak buktikan begitu. Saya cari tanah itu kayak begitu caranya. Sampai sekarang. Artinya apa? Ada malaikat Tuhan yang sudah standby. Tapi 10 pengintai ini karena ketakutan, dia lihat itu, buto ini, raksasa ini. Ini belalang ini kita ini. Nah itu gede-gede itu sudah ngasah. Mungkin ada yang ngasah tombak, mereka lihat ya toh. Ada ngasah pedang, senjata, perisai. Lah ini musuhnya gede-gede, mereka tidak tahu. Itu adalah malaikat Tuhan yang nunggu perintah. Bapak Ibu sekalian, saudara dan saya tak kasih tahu, malaikat itu saudara bisa perintah. Tidak percaya? Tahun 2019 saya dan istri ketipu 1, sekian miliar oleh seseorang yang namanya Karin di Sidoarjo. Perempuan ketipu pembelian rumah, sampai sekarang rumahnya tidak ada, duitnya tidak ada. Dan terakhir saya dengar orangnya masuk penjara karena dipenjarakan oleh orang lain. Yang saya lakukan cuma satu, sama istri sama anak saya. Tiap malam saya doa, malaikat Tuhan bisiki kupingnya itu sampai dia membayar. Bagaimanapun caranya, pokoknya urat-uratan kupingnya, buat dia gelisah. Tak perintah ngono, betul enggak? Karena apa? Malaikat itu yang perintah kita, bukan kita diperintah malaikat. Malaikat itu diutus Tuhan untuk melayani kita. Ya tak perintah 24 jam. Itu kita doa tiap malam begitu, saking pegel gitu. Doa pegel kan ngono. Wes pokoknya piye carane buat gelisah. 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25. 6 tahun. Kemarin malam tiba-tiba orang itu WA istri saya. Bu, saya
saya Karin minta maaf ya, saya belum bisa mengembalikan duitnya, saya baru keluar dari penjara. Loh, iso laporan? Ya betul enggak? Tak omongin, wes ora usah dibengok ini keplak indase ya. Ya iya, jadi saya perintahkan malaikat no, wes metu penjara. Gitu. Loh, itu bukti kalau malaikat tuh bisa bisiki orang. Loh, saudara hari ini tokomu sepi, jari sapa? Perintah malaikat. Tiap orang yang lewat toko kudu mampir piye carane. Loh gitu. Loh, Anda buka akses. Loh, Anda punya otoritas loh. Malaikat itu seperti kongrene bapakmu. Yang bisa merintah siapa? Bapakmu dan kamu. Betul enggak? Loh, kenapa kamu enggak pernah perintah? Wong kamu punya kuasa. Selama ini kenapa kamu harus nangis sama Tuhan sambat hidupmu? Loh, kamu enggak pernah pakai kuasa kok. Sama seperti 10 pengintai, ketakutan. Loh, perintah mau wae, nanti berkat pasti datang kok. Nek tokoku sepi, paling budek, saya langsung berdiri di tengah toko. Saya teriak, berkat utara, timur, barat, selatan, semua harus datang hari ini. Bayar tagihan toko, gitu. Tak perintah itu. Loh, betul enggak? Loh, Alkitab ngomong kok. Alkitab ngomong, perintahkan berkat itu dalam perkataan firman Tuhan. Berkat itu akan datang. Dan orang-orang yang 10 pengintai ini, karena mereka ketakutan, mereka tidak lihat itu malaikat Tuhan. Dan Alkitab berkata, ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Ayat 15. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, apa? Tanggalkan kasut. Saya tanya, saya waktu baca ini, saya mikir tanah Yeriko itu yang tempat di mana bala tentara Tuhan berdiri itu berarti itu hadirat Tuhan. Biasanya kan pendeta-pendeta ngajari begitu kan? Ada hadirat Tuhan, tempatnya kudus, makanya kakimu itu harus tidak boleh pakai kasut, tanggalkan. Saya mikirnya begitu, tapi Tuhan bawa saya pakai cara yang beda. Karena Yosua akan menguasai tanah Yeriko beserta tembok-temboknya itu yang begitu kuat. Ketika dia dekat dengan Yeriko, artinya Yosua bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan itu di mana? Tanah Yeriko. Yang akan mereka perangi kan? Yang pada waktu kisah ini kita baca belum terjadi apa-apa. Artinya apa? Malaikat Tuhan sedang berkata kepada Yosua begini. Kalau saudara ini kan rumahnya Pak Pendeta nih, gitu. Bugem ulang tahun ya, selamat ulang tahun Bugem. Ya, itu rotinya sudah di belakang. Gitu. Ini rumahnya Pak Gem, gitu. Pak Gem misalnya Anda kerja dari luar, gitu. Luar keliling-keliling. Sore Anda pulang ke rumah. Hal pertama yang Anda lakukan kalau Anda pulang ke rumah apa? Yang dicopot apa nih? Sepatunya harus Anda tuh. Bener ya? Saudara nanti, ini kan pakai sepatu semua. Anda pulang ke rumah, yang Anda lakukan ketika masuk rumah apa? Copot sandalmu. Tiba-tiba Tuhan bicara. Ayat ini berbicara lebih dari cuma hadirat Tuhan. Tuhan sedang berbicara kepada Yosua apa? Tanah ini milikmu. Copotan sandalmu. Wong kowe ning omahmu dhewe kok. Betul enggak? Begitu Yosua dengar perintah dari panglima bala tentara Tuhan, tanggalkan kasutmu. Tanah yang kamu injak itu kudus. Artinya apa? Ini sudah jadi milik rumahmu ini. Tinggal kuasai, tinggal perintahkan orang yang ngasah pisau senjata di dalam itu, malaikat yang nggak kelihatan, yang kelihatan gede-gede itu yang dilihat 10 pengintai. Perintahkan mereka. Dan kalau saudara baca Alkitab berkata jelas, bangsa Israel tidak berperang melawan Yeriko. Yang mereka lakukan apa? Muter-muter dalam kondisi diam. Selama berapa hari? 6 hari. Hari ke-7 mereka muter berapa? 7 kali. Jadi 1 hari mereka muter. Mungkin orang-orang yang ada di Yeriko mentertawakan mereka. Mungkin melempari kotoran. Tapi mereka diam. Perintahnya apa? Diam. Ada ayatnya enggak? Ada. Baca nanti. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Kita disuruh diam. Kalau saudara punya masalah yang berat dalam hidup, diam. Serahkan sama Tuhan. Mereka jalan 6 hari. 1 hari, 1 kali. Tapi pada waktu hari ke-7, Alkitab berkata, mereka muter 7 kali. Setelah muter yang ke-7, mereka bersorak-sorai kepada Tuhan sambil meniup sangkakala. Ketika mereka bersorak-sorai, itulah secara profetis perintah kepada malaikat yang sudah standby di dalam kota. Untuk apa?
menghancurkan orang Yeriko. Dan sejak itu Alkitab berkata, tanah itu jadi miliknya orang Israel. Kok bisa, Pak? Kenapa kok Bapak bisa ngomong malaikatnya ada di dalam kota Yeriko? Pertama, para pengintainya lihat ada raksasa di situ. Orang Yeriko bukan raksasa. Berarti ada orang lain yang ada di dalam kota itu, yang saya asumsikan adalah dia malaikat Tuhan, sudah standby dari dalam. Yang kedua, kalau saudara cek sejarahnya, tembok Yeriko itu tidak roboh ke dalam, robohnya keluar. Artinya ada orang yang dari dalam yang ngemblokkan keluar. Sopo sing kuat? Nek gak malaikat sing tadi loh, yang ngasah peso, ngasah senjata, yang bekerja dari dalam kota itu sendiri, betul nggak? Robohnya itu ke depan, bukan ke dalam. Kalau ke dalam ya jelas disuruh ngomong Israel, betul nggak? Dari luar ke dalam. Ini robohnya dari dalam keluar loh. Berarti malaikat itu sudah standby dari sejak berapa hari itu untuk nunggu perintahmu. Yosua, perintahno untuk bekerja, kuasai setiap tanah itu. Dan Alkitab berkata, kalau saudara baca berikutnya, sejak hari itu terjadi namanya pendudukan. Orang Israel berhasil menduduki kota yang sangat kuat. Tak kasih tahu ya, tidak ada masalah terlalu kuat bagi hidup saudara. Saya yakin itu. Masalah saya mungkin saudara kehilangan duit karena 200.000 mumet. Saya M ya. M yo mumet sih san podo gitu. Podo mumet ya memang. Nek saudara kan 200.000 mumet. Saya M sudah. Wis mumet, monteng, munyer wis ngono. Bayangkan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada tembok yang terlalu tebal bagi Tuhan untuk engkau duduki. Masalahmu apa hari ini? Tuhan bisa. Kamu dengar Tuhan ngomong, pasti dia akan jawab. Ayat paling terakhir, Keluaran 14 ayat 14. Ini catatan tulisan tangan template ning gone kacamu kalau kamu macak ya toh. Melihat wajah Anda yang cantik itu biar eling ayat ini dulu daripada eling wajah saudara ya. Keluaran 14 ayat 14. Ini yang Tuhan katakan selama Covid. Kenapa kita lolos dari semua persoalan? Saya pernah pada waktu Covid, Pak, toko saya itu ya barang di display habis, barang di gudang habis, utangnya habis gila enggak? Ratusan juta. Saya tiap hari geger dengan istri saya, duitnya melayu neng di yoraro, kok orang ngerti ini. Tapi saksi hidup ketika saya ucapkan perkataan ayat ini, Tuhan tolong, ada supplier baru datang, barang kita penuh lagi, duit kita, bahkan waktu setelah Covid kita bisa beli mobil baru lagi, duitnya datang lagi. Itu cara Tuhan. Nikmati lembah bersama dengan Tuhan, tapi Tuhan akan bawa kamu naik ke gunung lagi. Yang percaya katakan amin. Ayat paling terakhir, Keluaran 14 ayat 14, saya akan tutup dengan kesaksian. Tuhan akan berperang siapa? Untuk aku, untuk kamu. Dan kamu apa? Diam loh, gak polah loh. Kalau terikat utang, jangan utang lain untuk nutup utang. Itu jenenge polah. Diam aja. Pada waktu kau diam, Tuhan bekerja. Saya tutup dengan 3 kesaksian. Suatu ketika, mama saya itu kan operasi katarak dua-duanya. Yang satu berhasil, yang satu gagal buta. Oke? Saya protes sama Tuhan. Mamaku itu sudah ngabisin Alkitab tuh 8 kali. Baca firman terus. Kalau saudara pergi ke rumah, hari ini mesti di ruang tamu itu ada Alkitab yang terbuka. Kenapa? Dia baca terus. Katanya, firmanmu itu pelita bagiku ya, dan terang bagi jalan. Lah mosok matane peteng ya, ya sudahlah, oke. Yang satu sudah buta, yang satu terang. Suatu ketika saya dikabari, Mama gak iso ndelok sing sitok, mateng kok buta ini. Nonton saya, betul enggak? Yang satu enggak kelihatan, yang satu mulai buram, enggak bisa lihat dia. Jarak cuman 2 meter, bayangkan, kasihan, umurnya 76. Itu pun sampai sekarang masih nyetir mobil. Sampai hari ini, kemana-mana. Dan setiap pagi jam 6 sampai jam 7, renang 20 kali putaran. Jadi wong nekat kok ya. Loh kenapa? Alkitab ngomong, Mazmur 1 baca, orang yang ditanam di tepi bait Allah itu akan bertumbuh, berbuah, tambah gemuk, tambah subur. Orang yang merenungkan firman Tuhan mesti berbuah hidupnya. Tidak ada ceritanya loro, keroan terus, tidak ada. Mama saya itu pola terus.
Dan akhirnya saya doa, Tuhan, aduh kok buta Tuhan. Saya doa, terus akhirnya saya dengan kakak saya ngambil keputusan, ya sudah, bawa ke dokter, diperiksa. Dibawa ke dokter, nggak nemu, dikasih obat juga nggak sembuh. Waduh, sambat ini, ya toh. Orang tua kalau sudah istilahnya nggak kelihatan ya mesti sambat. Akhirnya apa yang terjadi? Saya baca ayat ini, Keluaran. Lalu saya ngomong sama mama saya, nih, ucapkan firman. Firman apa nih? Firman apa nih? Kan orang kuno kan biasa gitu. Firmanmu, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Loh, dia apa? Loh, ben matanya melek. Ben padang mana gitu loh maksud saya. Sudahlah, ngomong aja. Ini saya dapat terima dari Tuhan. Omongan terus. Ya wes. Kakak saya tak omongin, suruh mengucapkan terus. Akhirnya suatu ketika hari Selasa itu dia harus ke Surabaya. Ya toh, ke dokter. Selasa di tempat kita ada persekutuan. Saya tidak bisa tinggal karena ada pembicara tamu juga. Tapi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku ambil keputusan untuk tetap ibadah. Mamaku jaminan. Pagi dia berangkat ke Surabaya, antri dokter di National Hospital. Saya lupa tanya update informasi. Kelupaan gara-gara nyiapkan ibadah sore. Jadi pagi, siang, sore saya sudah lupa mama saya kemana, nggak ngerti saya. Harusnya kan saya tanya piye motone gitu loh ya, hasilnya gimana. Dan pada waktu ibadah saya ingat, saya WA mama saya tidak diangkat. Oh mungkin, wah ini jangan-jangan tindakan atau apa. Saya WA kakak saya, tidak dijawab juga. Saya tambah khawatir. Aduh mateng kok nginep. Ya Pak no mana ini gimana nih ya toh? Diganti atau gimana? Saya doa. Tapi Tuhan itu kasih damai sejahtera. Wes meneng wae. Urusan Tuhan, urusannya Tuhan. Kamu tidak bisa, percuma. Buat apa kamu ngoyo? Betul enggak? Urusannya Tuhan. Selesai ibadah, hampir selesai ibadah, tiba-tiba WA masuk dari kakak saya. Saya lihat miss call bolak-balik. Waduh, apa ini? Lalu WA-nya masuk. Ajaib. Didemek dokternya langsung melek. Bingung. Orang gak apa-apa nih. Sudah terang. Aduh, saya bilang, mandi tenan ya dah. Luar biasa. Jadi kalau hari ini saudara punya masalah apapun, ucapkan firman. Firman itu jadi. Ini mama saya Kristen baru, masih 7 tahun, 8 tahun. Sejak papa saya meninggal. Tapi dia belajar perkatakan firman. Saudara tidak punya duit, gampang. Ada ayatnya Pak? Ada. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Betul tidak? Kejadian 1 saudara baca. Ketika bumi masih gelap gulita, samudra menutupi bumi, ya toh? Semesta, betul enggak? Dan bumi belum berbentuk. Sama toh kayak dompet saudara, orang nek bentuke. Itu bentuknya wis gelap gulita, ora berbentuk, ora nek isine isisan. Bukaan dompet ngomong dompetku kebek. Ngono. Ya sudah. Lho isane ngono tok kerja ya ora kuat, betul enggak? Loh, kalau enggak bisa apa-apa, ucapkan firman. Firman itu yang bekerja dalam hidup saudara. Dan itu terjadi. Yang kedua, suatu ketika ada manajer di sebuah perusahaan yang dia itu sambat. Kenapa? Karena perusahaannya diblokir sama KPK rekeningnya. Karena apa? Karena pimpinannya kecokok KPK, korupsi. Maka seluruh perusahaan di bawah orang itu diblokir KPK. Orang ini tanya sama saya, "Iki piye doano?" Oh ya wes cik, tak doa nih. Tiba-tiba belum nutup telepon, Tuhan ngomong 3 hari lagi dibuka. Waktu itu hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, berarti Senin. Saya bilang 3 hari lagi Tuhan ngomong dibuka. Ya wes, kok ngerti kok di? Ya orang ngerti ngawur. Wes pokoknya Tuhan ngomong apa kan tak omong nih, betul enggak? Lo ngapain mikir? Aku ya ora mikir ngudu rekeningku, ya rekeningnya perusahaanmu kan. 3 hari. Hari Jumat lewat Sabtu, lewat Minggu, Senin di WA saya. Yo, wes iso dibuka rekeningnya. Hari ini kalau ada orang yang ngisor hidup saudara, nutupi berkat, minta kasih tahu, ucapkan firman, dibuka. Kalau orang benar di hadapan Tuhan, kalau Tuhan buka pintu, tidak ada bisa nutup. Kalau Tuhan sudah bisa nutup, tidak ada bisa buka. Betul enggak? Masalahmu ditutup, tapi berkatmu dibuka Tuhan. Yang terakhir, saya ini beberapa hari terakhir, sebulan terakhir untuk sumpah. Kenapa? Saya ini deal-dealan tanah, bangunan. Dan memang urusannya sama PT kan legal, ruwet. Istilahnya ruwet lah. Itu perjanjian aja saya malas baca. Kenapa? 47 halaman perjanjian, bayangkan.
Wong aku ra seneng maca, ya toh, tambah kon maca ngono. Lah wis tambah mumet nih. Maca Alkitab kan jarang toh kita. Opone maca perjanjian 47 lembar. Kayak tulisan bahasa hukum itu kan bulat, betul enggak? Orang mudeng ya. Maca Amsale bingung kok mbok kon maca hukum. Ya tambah bingung lagi saya. Tak kayak notaris wis boconen, Mbak, bener apa enggak? Lalu ada beberapa syarat. Kalau itu deal saya dapat ratusan juta. Tinggal tanda tangan. Ada satu surat yang harus ditembusi ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Dan itu tidak bisa ketemu orang, harus sistem. Masukkan lewat email, lewat sistem, lewat situsnya BPN. Itu saya masih ingat hari Rabu, notaris saya masukkan data. Data tanah itu dimasukkan, kita harus dapat surat keterangan bahwa tanah itu benar dan tidak terblokir bank macam-macam gitu loh. Pokoknya rumit lah. Rabu dimasukkan, ternyata sistemnya error. Waduh, aku bilang, kok ngarek tanda tangan karena PT-nya sudah ngomong, Pak, tinggal surat ini ya. Ini deal, nanti pimpinan datang ke Caruban, tanda tangan, sudah 3 hari transfer. Iya. Rabu dimasukkan enggak bisa. Notarisnya ngomong, "Gak bisa, Pak, error." Aduh, matang. Ini harus minta sertifikat yang asli. Nah, yang asli itu dibawa orangnya, dimasukkan deposit bank. Bukan deposit utang, bukan, enggak, deposit box disimpan. Lah sedangkan orang tua kalau ke bank kan butuh waktu, rumit milihi sertifikat itu toh. Akhirnya aduh, nek bisa fotokopian lah, saya bilang gitu. Saya inget, mosok sih blokir KPK dibuka ini gak iso, betul enggak? Loh saya inget, loh saya ngomong orang lain bisa, mosok aku dewe gak iso, betul enggak? Harus bisa, firman itu sama, pedang bermata dua, orang lain kena, kamu kena. Saya bilang, Mas Mbak, ajukan fotokopian, pasti bisa. Tak coba ya Pak, soalnya pengalaman gak bisa. Kenapa? Aturannya BPN sudah begitu, nek sudah aturan gak iso, betul enggak? Tapi saya bilang, aturan surga bisa. Iya nekat begini, iya sak uni-unine. Akhirnya betul dimasukkan lagi hari Kamis, Jumat, Sabtu ora iso terus. Aduh, hari Senin itu harusnya tanda tangan enggak jadi, kenapa? Suratnya belum bisa. Si notaris saya ngomong, "Sik rong iso ya, Pak." Aduh, ngateng banget. Tuhan, wis tak serahne padamu. Wong tinggal tanda tangan tok, ngenteni gak enak, betul enggak? Nunggu tanda tangan, cet, itu duit kan seneng itu duit, tapi nunggunya itu loh. 1 hari aja kayak setahun, betul enggak? Wah, saya nih bingung, jaga toko ya sumpek ya toh. Saya ngomong sama istri, "Aja didemek." Aja demek aku, ngejenggong aku gitu. Ini lagi mumet ini, ngurusi BPN gak metu-metu. Akhirnya Selasa kita ibadah kemarin. Wes, saya bilang, "Mas, keluaran 14 urusan." Nek wayahe anu ya mesti untuk duit, enggak mungkin enggak. Waktu ibadah, WA saya masuk, notaris saya, "Pak, wes iso metu." Loh. Aduh hampir, ini nanti pulang besok saya tanda tangan. Ya toh lumayan toh, enak toh, gampang untuk duit, gampang wangel, gampang kasih tahu kanan kirimu, sing ngomongnya gampang kowe ya gampang. Sing ning jaba iki lho ning ngomong gampang mosok kowe angel, betul enggak? Loh saya ngalami kok, jangan saudara pikir khotbah enak ora. Saya nih enggak mau khotbah kalau enggak ngalami. Nanti kayak gajah di blangkoni, lho wis ngerti to. Iso khotbah ra iso ngatoki. Nglakoni ya to. Akhirnya aduh nanti ini Kamis pulang jam 1 kita tanda tangan, selesai. Selasa waktu ibadah tak hitung-hitung Tuhan itu ngajarin otak-atik gathuk. Kamu ngerti Sabat hari keberapa? 7. Hitungan, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 6 hari. Hari ke-7 Sabat, hari Selasa. Waktu ibadah, kamu cari Tuhan, Tuhan kirim kamu berkat. Amin. Makanya carilah dahulu apa? Apal no? Makanya nek ibadah aja ngalih. Nanti wayahe ngedum berkat kowe ora eneng. Betul enggak? Loh, tanya. Ini ya, 3 orang ini belakang sama yang syuting ini. Yang syuting ini teman saya muslim, ya toh, melok ning ndi. Tanya. Apa pernah aku ibadah telat? Gak gelem aku. Kenapa? Saya takut minta tolong Tuhan jaluk cepet, jaluk tepat waktu, ibadah we molor, kurang ajar. Makanya saya tekankan dhisik to. Ya tuh gak telat tuh, jam 4:30 saya datang. Kenapa? Ya itu. Kecuali sama istri, wis mesti telat iki. Makanya aku mau pelanan karo bojo, mending karo ngomong iso diatur. Bojoe paling angel di atur ae ditoleh kanan kirimu, kowe iki. Koyoke kowe.
Saya enggak. Di mana-mana istri mesti angel diatur. Ya, saya mending ngejak ini. Kenapa? Mesti rawani telat. Saya enggak mau. Saya melayani Tuhan. Saya enggak mau telat. Minta pertolongan tepat waktu. Datang ibadah ojo telat. Betul enggak? Karena itu saya ditolong Tuhan. Hari ini dengarnya baik-baik. Apa masalah? Apa Yeriko? Tuhan sanggup merobohkan tembok yang tebal. Kamu punya masalah dengan mantumu, anakmu, masalah cucumu, apapun itu, usahamu, bisnismu, keuanganmu, dengarkan baik-baik. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tutup Alkitab kita berdoa. Sekarang tangannya dipakai masing-masing sebelum nanti perjamuan kudus. Semua berdiri. Semua tumpang tangan di kepala masing-masing. Saya akan berdoa Pak Saudara. Tanganmu itu ada kuasa loh. Jadi jangan berpikir tangan pendeta tok sih bro. No. Saya ngajari jemaat saya doa dewi. Kenapa? Tuhannya sama. Kita sama-sama anaknya Tuhan. Tuhan yang sama, yang nolong orang Israel merobohkan kota Yeriko adalah Tuhan yang sama akan merobohkan persoalan hidupmu. Engkau butuh apa hari ini? Minta sama Tuhan. Angkat tangan, tutup mata semua. Kami mengangkat tangan di atas kepala kami, tanda kami sepakat, tanda kami percaya hari ini. Hambamu berdoa kepada jemaat di tempat ini. Kami ucapkan firman Ulangan 15 ayat 4. Tidak ada lagi orang miskin di antara kami. Karena Tuhan memberkati kami di tanah yang diberikan Tuhan, seperti milik pusaka kami di kota ini Tuhan. Dan sejak hari ini kami ucapkan berkat dalam hidup kami. Semua persoalan-persoalan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan menguraikan masalah itu satu persatu. Tuhan akan kerjakan satu persatu dalam kehidupan kami. Dan Alkitab berkata, Tuhan yang akan berperang bagi kami. Dan kami akan diam saja. Dan hari ini Tuhan, hambamu berdoa secara ajaib. Sejak hari ini dengarkan baik-baik. Akan ada keajaiban-keajaiban yang datang dalam hidup saudara. Mujizat-mujizat yang tidak mungkin bagi manusia atas usahamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, keluargamu. Maka semuanya akan dibereskan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan sejak hari ini hamba deklarasikan di tempat ini adalah rumah mujizat. Ada rumah-rumah yang lain yang akan diberkati karena mereka datang di tempat ini. Rumah tangga yang lain akan mendapat jawaban ketika mereka datang di tempat ini. Orang-orang yang datang di tempat ini semuanya mengalami keajaiban Tuhan. Karena Tuhan di tengah-tengah kami hidup. Tuhan yang sama yang membebaskan orang Israel. Maka Tuhan yang sama yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat di tempat ini. Kami percaya Tuhan, pakai mereka, mulut, lidah, bibir mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, mereka akan membawa banyak jiwa bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, diberkati firman Tuhan. Sangat luar biasa ya. Teladan dari Yosua membuat kita tidak ada ketakutan lagi. Terlebih kita memiliki kuasa yang sangat luar biasa melalui malaikat-malaikatnya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, ini saatnya kita akan berjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa untuk menebus kita semua. Mari saya undang BL untuk menyanyikan satu lagu. Pelayannya bisa membagikan roti dan anggur. Saya akan berdoa dulu. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang semakin menguatkan kita semua Tuhan, yang semakin menumbuhkan, mendewasakan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan, kini tiba saatnya Tuhan, kami rindu memperingati pengorbanan-Mu yang sangat luar biasa Tuhan. Kami rindu memperingati kasih-Mu yang sempurna Tuhan, untuk menebus dosa setiap kita Tuhan. Tuhan, sucikan roti dan anggur yang ada di tangan kami Tuhan, seperti Engkau menyucikan waktu Engkau melakukan perjamuan bersama murid-Mu yang siap melakukan perjamuan kudus. Mari kita sama-sama katakan amin.
kasih yang mulia hanya bukan di dalammu Yesusku. Perjamuan kudus bukan satu rutinitas, bukan satu kebiasaan orang Kristen, tetapi benar-benar kita bawa hati dan iman kita untuk memperingati sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa, kasih sempurna dari Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat di tempat ini. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini setiap kali kamu makannya menjadi akan kamu. Mari yang percaya ini adalah tubuh Kristus, mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat-jemaat ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam. Mari kita fokuskan hati dan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kita, kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan Yesus. Kita pejamkan mata, kita fokuskan hati dan iman kita. Kita telah menerima firman yang sangat luar biasa. Kiranya lewat firman ini kita akan terbebas dari ketakutan. Kita akan ambil teladan-teladan Yosua yang sangat luar biasa. Melalui malaikatnya kita dikuatkan. Kita punya kuasa untuk memerintah malaikat-malaikat. Dan kiranya segala yang terbaik akan kita terima. Kiranya lewat perjamuan kudus ini mujizat terjadi buat jemaat tempat ini. Pertobatan terjadi, kesembuhan terjadi, dan segala yang terbaik akan kau terima pribadi lepas pribadi. Yang telah menerima perjamuan kudus, mari kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan kasih petugas persembahan dan petugas pendoa persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kita pulang dengan sukacita dan sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Sebentar lagi kami akan memberi persembahan, sebagian dari persembahan kami ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang memberi persembahan ya, kembalikan berlipat ganda. Begitu juga tangan-tangan yang tidak memberi persembahan, memberkati juga berlipat ganda Tuhan. Dan bersyukur Tuhan, hanya Allah seperti Engkau, Allah yang biasa. Terima kasih Bapa, terimalah doa kami yang tiada sempurna ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih, Bos. Pengumuman. Shalom, pengumuman untuk hari Rabu. Kita ada ibadah jam 5 sore dan tanggal 20 ada ibadah di Kasih Pilia. Kiranya Oma Opa daftar supaya ada antar jemput bisa diatur oleh Pak Wi. Dan saya juga mau memberitahu pada ibu bapak yang dari Caruban, ini ada isi kaleng ini, siapa yang mau memberkati
teman-teman kami di sini untuk kalau kita ada kegiatan ke misalnya panti jompo, nanti kita sudah punya dana. Demikian pengumuman dari saya. Terima kasih. Ya, shalom. Ya, pertama-tama mengucap terima kasih. Ini jauh-jauh loh ini. Bukan hanya Surabaya, bukan hanya Sidoarjo. Ini dari Caruban. Ya, perjalanannya hampir menempuh 3 jaman. Itu lewat tol. Tidak lewat tol bisa hampir 6 jam itu saya. Apalagi mandek-mandek. Ini berarti pelayanannya luar biasa. Firman yang disampaikan pun pasti memberkati. Berkati firman Tuhan ya. Ya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya sendiri juga merasa terberkati. Terlebih lagi kalau kita melayani yang fokusnya di JIGS kan kita utamakan apa? Saya bawa lansia untuk melayani. Benar pastor dari Pastor Musa. Tidak ada namanya orang muda, orang tua pun masih bisa diberi kesempatan untuk melayani. Tidak usah bingung tentang upah, karena kita tidak bekerja untuk orang, kita tidak melayani atas perintah orang. Tetapi tadi ditegaskan apa? Kita melayani atas perintah Tuhan. Dan upahnya, wis jangan khawatir. Berarti upah dari Raja. Ya, sangat luar biasa. Ini Musa ini usianya saya lihat masih sangat muda ya. Saya kira saya ini kayak bangga-bangga arek enom melayani lansia. Ternyata di Caruban pun sama, melayani lansia sangat-sangat luar biasa. Menurut saya nanti teladan ini akan dibawa terus. Karena bukan karena suatu waktu yang kosong, orang nganggur. Ini orang pengusaha yang sangat luar biasa, sibuk dengan bisnisnya. Ini waktunya sangat cekat. Tapi diberi kesempatan untuk melayani lansia bisa. Ini sangat luar biasa. Pikirannya orang kok nganggur melayani lansia. Masih saya pun ya banyak hujatan nganggur Wijayaku kalau kerjaan, lansia kok dilayani. Ya, terlebih difokus dari pribadi saya, lansia tidak punya cukup waktu. Betul tidak? Saya selalu koar-koar, walaupun dimanapun saya koar-koar, lansia tidak ada perjanjian materai seperti tadi yang diomongkan, perjanjian tertulis, waduh beli rumah dan lain-lain. Lansia tidak ada perjanjian sama Tuhan di atas materai tanda tangan. Umurku 70 ya Tuhan, tanda tangan materai double, materai bila 10 gitu. Ojo suwe-suwe Tuhan 80 ay. Tidak ada. Tapi sewaktu-waktu kita harus menghadap Tuhan. Dan kiranya pelayanan kami ini termasuk Musa ini juga sejalan dengan saya melayani lansia, kiranya ini bisa memberkati, memberikan satu kekuatan, terlebih lagi menyiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Baik, saya undang sekali lagi, berikan tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan. Juga saya terima kasih buat Musa. Kiranya pelayanan semakin dahsyat, semakin luar biasa. Saya dengar aja sudah sangat merinding. Wah, sangat-sangat luar biasa. Saya sampai hari ini pun tertegun. Oh, kita seneng-senengane bagi-bagi emas ini. Iya kan? 0,00. Nah ini, tapi yang saya kira tadi tak serempetnya gini. Wah, emas. Berarti kita ini diberikan teladan apa? Untuk menjadi murni seperti emas. Itu yang pertama. Tapi hari ini pun ditambahi, dikirimi malaikat kita. Jadi disuruh apa? Ojo didol. Ya, engkau malaikat, engkau njogo. Ya, saulan Tuhan tambah ono Tuhan 0 siji. Ya, sesuai 0 iki ilang dadi 9 gram kurang tambahin 0 burine 90 gram. Kurang meneh 900 gram guyu. Nah, ini karena sudah ada kuasa memerintah malaikat. Nah, ini juga ada bahayanya Pastor Musa. Nyuruhnya macam-macam, jangan loh ya, sesuai firman ya. Tadi teladan saya luar biasa, kiranya akan memberkati kita semua. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita akhiri dulu ibadah hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera
padaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi, Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatanmu Tuhan, buat penyertaanmu Tuhan di ibadah sore hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan, kiranya menjadi berkat yang paling indah Tuhan untuk kita bawa pulang Tuhan, untuk menjadi rema pribadi lepas pribadi. Terkhusus hari ini Tuhan, saya berdoa buat Evangelis Musa Henry Tuhan, Kau terus pakai semakin dahsyat Tuhan, semakin luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan Kau turunkan hikmat-hikmat yang mulia dari-Mu Tuhan. Terkhusus Tuhan akan Kau pakai Tuhan jadi teladan kebenaran firman-Mu. Kau jaga kesehatannya Tuhan, Kau berganti dalam pekerjaannya Tuhan, Kau juga lindungi Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan. Terkhusus Tuhan Kau berikan suatu kebahagiaan di dalam rumah tangganya Tuhan. Kau jaga mamanya Tuhan, Kau jaga keluarganya, anak istrinya Tuhan, Kau berkati Tuhan. Juga saya berdoa Tuhan buat stafnya yang ikut hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kau akan diberkati, Kau akan dilindungi, Kau akan dijaga kesehatannya. Terlebih Tuhan, Kau akan dipakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa iman-Mu, angkat tangan-Mu dan tengadahkan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan melindungi dan melindungi engkau, Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan akan melindungi dan memberkati engkau. Kiranya berkat akan turun atasmu, engkau akan diberikan yang terbaik dari Tuhan. Cucumu akan dijaga, engkau akan diberikan kesehatan yang luar biasa, dan kiranya segala bentuk pelayananmu akan diberkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan menerima berkat. Haleluya, amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalamku. Dan tolongnya Bapak Musa memberikan doa sebelum kuetannya disiapkan. Mari kita memiliki iman yang sama, memiliki hati yang sama, fokus percaya yang sama. Kita berdoa bersama buat Ibu Yuli, dan Pastor Musa akan berdoa buat Yuli. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada Ibu Gembala kita. Hari ini kami jemaat sepakat Tuhan, kami mengasihi Ibu Gembala kami Tuhan. Berkati Ibu Yuli di usianya yang saat ini, kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang kuat menyertai dia. Tangan Tuhan yang kuat akan menaungi hidupnya. Hindarkan dari segala mara bahaya, hindarkan dari segala serangan-serangan si jahat. Dia akan menjadi tiang doa bagi tempat ini Tuhan. Biarlah kekuatan iman, kekuatan pilar itu turun dalam kehidupan hamba-Mu ini.
Dan jadikan dia seperti perempuan-perempuan yang melayani Yesus dengan kekayaannya. Engkau akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Apa saja yang dipegang oleh tanganmu, yang disentuh tanganmu akan jadi emas bagi Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan berkata akan dibuat berhasil sejak hari ini. Apa yang ditambahkan dalam hidupmu yang terbaik akan Tuhan kirimkan dalam kehidupanmu. Engkau akan melihat keajaiban Tuhan sejak hari ini, bahkan sampai seterusnya. Ketika engkau melayani di meja raja, engkau akan mendapatkan upah raja. Dan engkau akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Anakmu akan diberkati, suamimu diberkati, jemaatmu diberkati. Dan setiap orang yang bersentuhan dengan hidupmu akan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan janji Tuhan ini terjadi. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Selamat ulang Tiup lilingnya, tiup lilingnya, tiup lilingnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, puji Tuhan. Ya, untuk doa makan silakan persiapan. Bu Endang. Ya, silakan. Doa makan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih ya Bapa, bahwa pada hari ini kami bisa berkumpul di sini untuk memuliakan dan menyembah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak yang dari Bapak Ibu yang dari Caruban, Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa untuk Bu Yuliana yang hari ini ulang tahun, Tuhan berkati, tambahkan umur dan banyak rezeki ya Tuhan. Kami sudah menerima firman-Mu, kiranya sekarang saya akan menerima makanan jasmani ya Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan makanan kami agar menjadi kesehatan bagi tubuh kami, dan berkati tangan-tangan yang telah menyediakan. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami yang kurang sempurna ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.